Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Eis Zulfiati di Dapur Raina. Di video kali ini aku akan membagikan resep beef and cheese garlic bun dengan metode autolysis. Metode ini sangat cocok sekali untuk pemula. Tidak perlu menggunakan mixer, waktu menguleni yang cukup singkat, namun hasilnya sangat lembut. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada 40 gram gula pasir, 1 butir telur, 100 ml susu full cream, dan juga 250 gram tepung terigu protein tinggi. Aku pakainya komachi. Kita kocok dulu telur dan juga susunya. Ini fungsinya untuk mempermudah saat kita menyatukan bahan cair dengan juga bahan kering. Masukkan 40 gram gula pasir ke dalam wadah berisi tepung. Tuangkan 100 ml susu cair full cream dan juga 1 butir telur yang sudah dikocok secara bersamaan. Kemudian kita aduk menggunakan spatula hingga semua bahan menyatu. Seperti ini. Sekarang semua bahan telah menyatu dan menjadi padat. Kemudian adonan tersebut kita tutup menggunakan plastik wrap dan didiamkan selama 5 sampai dengan 6 jam. Setelah 6 jam, kita akan dapatkan adonan yang menjadi lebih lentur. Kemudian kita tambahkan sebanyak 50 gram susu bubuk full cream. Penambahan susu bubuk full cream ini sebenarnya bisa di awal sebelum dilakukan resting selama 5 jam. Kita masukkan sebanyak 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita masukkan 5 gram ragi instan yang sudah dicairkan dengan 1 sendok teh air hangat dan juga 40 gram mentega. Uleni adonan hingga semua bahan tercampur rata. Untuk mempermudah proses kerja, kita bisa pindahkan adonan ke atas silikon mat yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Uleni adonan menggunakan kedua tangan seperti gerakan menggilas, kurang lebih selama 5 menit. Kelemahan dari metode ini memang durasinya yang cukup lama ya, karena memang waktu restingnya mencapai 5 hingga 6 jam. Tapi semua ini akan terbayar dengan hasil roti yang lembut dan juga memiliki pori yang halus. Dan juga kita membuatnya tidak perlu menggunakan mixer. Waktu untuk menguleninya juga sangat singkat, hanya 5 menit saja. Sebelum kita letakkan adonan di dalam wadah, terlebih dahulu kita olesi wadah dengan sedikit minyak. Dan jangan lupa permukaan adonan juga perlu kita olesi sedikit minyak. Ini berguna agar setelah waktu resting selesai, adonan tetap akan lembab dan tidak kering. Setelah adonan diistirahatkan selama 45 menit, adonan akan mengembang menjadi 2 kali lipat. Kita kempeskan adonan, keluarkan semua udara yang terperangkap di dalam adonan.
Bagi adonan menjadi 16 bagian, kurang lebih masing-masing beratnya seberat 28 gram. Adonan yang sudah dibagi menjadi 16 bagian kemudian kita bulatkan. Setelah itu dipipihkan kembali dengan bagian tengah lebih tebal dibandingkan di bagian pinggirnya. Kemudian kita isi dengan cream cheese dan kita kunci adonan agar cream cheese tidak keluar. Setelah adonan terkunci dengan rapi, kemudian kita lakukan rounding. Ini berguna agar adonan berbentuk bulat dan rapi. Gunting bagian tengah roti hingga cream cheese di bagian dalamnya terlihat. Sambil menunggu waktu resting selesai, kita bisa membuat olesannya. 1 siung bawang putih dihaluskan, ditambah dengan 1 sendok makan mentega cair dan 2 sendok makan minyak. Tidak lupa, untuk memberikan aroma herbs yang sedap, kita tambahkan 1 sendok makan bubuk oregano kering. Setelah kita resting selama 30 menit, adonan akan mengembang dan saling berdempetan. Lanjutnya, kita bisa oleskan dengan garlic butter yang sudah kita buat. Oleskan tipis-tipis secara merata di permukaan roti. Lalu kita taburi keju mozzarella yang sudah kita parut. Supaya lebih menggugah, kita tambahkan potongan smoked beef. Bisa juga diganti dengan daging giling ataupun sosis. Boleh kita taburi keju mozzarella parut lagi sebanyak yang kita suka. Preheat oven selama 5 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Kemudian kita bisa panggang roti selama 15 menit dengan suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah. Setelah berwarna kuning kemasan, aroma butter dan juga oregano mulai mengisi ke seluruh ruangan. Nah, ini dia hasil rotinya. Lembut dan memiliki tekstur pori yang halus. Rasa gurih dari perpaduan 2 keju dan sedikit rasa manis dari roti. Sangat cocok dimakan dengan tambahan saus pedas. Yang paling istimewa adalah aroma dari oregano dan juga garlic butter yang bikin gak mau berhenti makan. Jika kalian suka dengan channel Dapur Raina, yuk support dengan klik subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan jika video ini bermanfaat, yuk di-share